Saya berharap saudara akan menikmati banyak ayat yang saya baca pada pagi hari ini. Mazmur 95 ayat yang pertama mulai, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita. Perhatikan kalimat berikutnya. Kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Ayat ke-8 ini mengacu kepada peristiwa pemberontakan orang Israel yang ada di padang gurun yang diceritakan di dalam Kejadian pasal 17. Tuhan masih ingat peristiwa itu dan dijadikan contoh, jangan sampai seperti itu. Kepada Daud dan kepada orang Israel, jangan sampai seperti itu. Dia itu Allah kita, dia Tuhan kita. Kita ini umatnya, kita ini umat gembalaannya, kita ini domba tuntunan tangannya. Kalau kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada di hari, di masa, di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Mereka mencobai, mereka menguji Tuhan, padahal mereka melihat perbuatan Tuhan. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku mereka suatu bangsa yang sesat hati. Dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Ayat-ayat di dalam Mazmur 95 ini mengacu kepada peristiwa yang di Masa dan Meriba yang diceritakan di dalam Kejadian 17, di mana orang Israel bertengkar dengan Musa. Mereka menggugat Allah, mereka mempertanyakan Tuhan, mereka mengatakan seakan-akan Tuhan tidak campur tangan dan tidak menolong mereka, padahal mereka itu setiap kali, setiap hari. Kemarin pagi mereka baru menerima mana. Kemarin pagi mereka baru menerima mana. Hari itu mereka bertengkar dengan Musa dan bertanya, Tuhan, Engkau sudah tidak ada di tempat ini. Engkau tidak ada di antara kami. Mazmur 95 mencatat peristiwa itu sebagai sebuah peringatan. Mereka ini bangsa yang sesat hati. Ketika Paulus merintis jemaat, salah satunya jemaat yang ada di Ibrani, tiba-tiba Roh Kudus mewahyukan kepada Paulus. Mazmur 95 ini. Mari lihat sama-sama dalam Ibrani pasal yang ketiga. Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus. Hari itu Paulus sedang membawa kepada Tuhan untuk setiap jemaat yang dipercayakan kepada Tuhan. Dia hadapkan setiap pergumulan, dia hadapkan setiap masalah yang ada.
bahwa bukan hanya pada waktu orang Israel di padang gurun, tapi saya dan saudara pun dalam perjalanan kehidupan kita, acap kali kita juga mengalami situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Perjalanan orang Israel dari tanah perbudakan sampai ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, tempat perhentian itu juga seringkali menggambarkan akan kehidupan saya dan saudara. Ketika saya dan saudara itu dibebaskan dari perbudakan dosa, lalu ke dalam hidup yang berkemenangan dan berkelimpahan. Acap kali itu tidak terjadi dalam waktu satu malam. Acap kali itu terjadi, itu merupakan perjalanan iman dengan semua carut marutnya, dengan semua suka dukanya, dengan semua tawa dan air mata. Seperti yang dialami oleh orang Israel dalam perjalanan di padang gurun. Nah, hari itu tiba-tiba Roh Kudus itu berbicara kepada Paulus, mengingatkan Mazmur 95 dan mengingatkan Kejadian pasal 17 yang menceritakan peristiwa di Massa dan Meriba. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengarkan suaranya, sama di dalam Mazmur 95 tadi, janganlah keraskan hatimu. Seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku Tuhan murka kepada angkatan itu dan mereka, dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Mereka selalu sesat hati, mereka berpikir bahwa Tuhanlah yang menyebabkan. Mereka selalu menuduh Tuhan untuk bertanggung jawab dengan semua keadaan yang ada. Seakan-akan semua yang Tuhan kerjakan itu tidak ada artinya. Dan setiap situasi yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita, hati kita itu arah berpikirnya sesat, sehingga kita berpikir Tuhanlah yang bertanggung jawab atas semua situasi yang tidak enak dan tidak nyaman yang aku hadapi. Itu sesat hati. Sebagian sebetulnya karena kelalaian kita. Sebetulnya semuanya karena kelemahan kita. Semuanya terjadi karena kebebalan kita. Semuanya terjadi karena ketidaktahuan kita. Semuanya terjadi karena kita terus memegang hidup di dalam dosa. Lalu muncullah persoalan, lalu muncullah masalah, dan kita katakan ini pasti yang menyebabkan Tuhan. Itulah situasi hati orang Israel pada waktu itu. Apapun yang mereka alami, mereka menuduh Tuhan, ini Tuhan di balik masalah ini. Saudara bisa baca itu, perjalanan orang Israel sampai ke tanah Kanaan yang 40 tahun, berapa kali mereka memberontak. Sampai Tuhan katakan begini, semua yang sudah pernah memberontak 10 kali gak usah masuk. Hati mereka itu curiga. Setiap kali mereka punya masalah, ini pasti Tuhan. Ini pasti Tuhan. Lupa bahwa masalah itu karena kita sendiri. Kebebalan kita, kebodohan kita, ketidakmengertian kita, kemalasan kita, dosa-dosa kita, itu merupakan sumber celah di mana persoalan itu muncul. Tapi seringkali kita katakan Tuhanlah di balik semuanya ini. Dia tidak senang kalau kita senang. Itulah sesat